Jadi Cagar Foundation berdiri dari tahun 2004. Jadi kami ini bergerak dalam bidang penanganan insan berkemampuan khusus atau IBK istilahnya. Di tahun 2004 ini kita menjembatani semuanya, menjembatani kebutuhan terapi bagi para penyandang autis gitu lewat program Rumah Autis. Jadi dari tahun 2004 sampai hari ini kita persis 17 tahun, baru kemarin tanggal 9 Desember kita merayakan Sweet 17. 17 tahun. 17 tahun ya. Sama Rumah Autis. Ya, betul. Gitu. Jadi secara program kami ini bergerak memang dalam penanganan IBK, penyandang autis dari keluarga yang tidak mampu. Jadi kenapa ini berdiri? Jadi tahun 2004 itu terinspirasi dari kisah ketika saat itu para penyandang autis itu kan dikenal dengan stigma orang-orang kaya. Penyandang autis itu sampai hari ini masih stigma itu masih berjalan. Tapi nah saat itu ketika kita memberikan founder kita ada 4 orang, Deka Kurniawan yang alhamdulillah hari ini diangkat menjadi wakil ketua komisi disabilitas. Gitu. Kemudian ada juga Laili Ulfiati, kemudian ada Waroh dan juga Heni Ma'rifah. 2 orang ini backgroundnya organisasi, 2 orang backgroundnya pengajar atau terapis. Jadi mereka bertemu dalam satu kesempatan berdiskusi menangkap ada sebuah fenomena yang ditangkap oleh 2 orang pengajar. Ini para penyandang autis di kalangan yang tidak mampu itu sulit sekali mendapatkan akses pendidikan gitu dan terapi. Sehingga kenapa gitu kan? Karena di tahun 2004 ketika itu hitungan terapi sampai hari ini per jam. Dulu itu sekitar 50.000 per jam. Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya untuk mengakses terapi bagi para orang tua yang berprofesi atau yang tidak mampu, gitu kan? Nah, ketika itu bertemu dengan siswa, akhirnya 4 orang ini berkumpul dan mengembangkan program penanganan terapi yang murah bahkan gratis untuk para penyandang disabilitas dari keluarga yang tidak mampu, terutama dari penyandang autis. Seperti itu sih Mbak. Oke. Program-program sendiri kita ada 3 yang kita laksanakan. Pertama adalah program layanan. Nah, program layanan ini dalam bentuk memberikan terapi dan juga pendidikan untuk para penyandang autis. Kemudian yang kedua adalah program sosialisasi. Jadi ketika kita memberikan layanan, ternyata kita butuh juga mengedukasi orang tua dan masyarakat. Dalam hal ini, sehingga mereka itu bisa, idealnya itu bisa menangani anak-anaknya di rumah. Jadi pendidikan untuk para penyandang autis ini bukan seperti dokter gitu, misalnya datang ke dokter dikasih obat sembuh. Gitu. Nah, penyandang autis ini adalah pendidikan yang berkelanjutan, gitu. Ya, jika ditangani sejak dini akan lebih baik penanganannya. Nah, kemudian yang ketiga program ini adalah program advokasi, yaitu di mana para penyandang autis ini kan karena sulit mendapatkan akses pendidikan atau kesehatan, kami membantu memberikan atau mendampingi mereka untuk bisa mendapatkan akses pendidikan dan juga layanan kesehatan. Seperti itu sih Mbak Siva. Oke, jadi itu tadi beberapa program yang dilakukan selama ini oleh teman-teman di Jagar Foundation. Nah, beberapa hari lalu juga kita peringati sebagai Hari Disabilitas ya, Pak Nelwan ya. Tetapi kita berharap bahwa hari perayaan ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, ada tindak lanjut atau juga langkah konkret yang dilakukan baik pemerintah pusat dan daerah. Nah, teman-teman di Jagar Foundation melihat itu sudah berjalan atau belum? Alhamdulillah sekarang memang kita melihat semakin tahun terjadi peningkatan, gitu kan, terutama dari sisi sosialisasi, gitu kan. Dari tahun 1992 ini kan PBB menetapkan Hari Disabilitas Internasional, jadi HDI. Jadi kita mengenal HDI dari tahun 1992. Nah, kemudian Indonesia sendiri di tahun 2011 itu meratifikasi hak penyandang disabilitas, gitu, lewat melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun audio player gitu.
Sehingga terus berjalan, alhamdulillah, ya kan. Para penyandang disabilitas ini memang secara umum, alhamdulillah, banyak diberikan akses dan pendidikan dan juga kesehatan itu oleh pemerintah kita. Terlebih lagi di tahun 2016 itu ada satu undang-undang yang diubah, yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2016, yaitu Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yang mengganti undang-undang di tahun undang-undang tahun 97 gitu. Nah, alhamdulillah nih semakin baik sih kalau saya lihat ya. Ada banyak sekali progres yang dilakukan oleh pemerintah kita, ya kan. Tinggal bagaimana nih implementasinya. Memang dari pusat sudah ada undang-undang, ya kan. Kemudian ada juga di tahun ini, alhamdulillah, sebagai sebuah perayaan Hari Disabilitas Internasional, pemerintah kita menetapkan 7 komisioner Komisi Nasional Disabilitas yang nanti akan bergerak untuk melaksanakan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Nanti semua ini aspirasi ini kita sampaikan kepada komisioner kita di KND, Komisi Nasional Disabilitas. Gitu. Seperti itu sih Mbak Siva. Makin baik ya, memang ada banyak sih ya, ada hal-hal yang perlu kita lengkapi ya berkaitan dengan misalnya dari Undang-Undang Nomor 6 itu ada namanya kartu penyandang disabilitas yang akan diberikan kepada para penyandang disabilitas. Ini sudah dilakukan, cuman masih belum menyeluruh. Banyak fasilitas-fasilitas atau aksesibilitas yang harusnya diberikan untuk para penyandang disabilitas, ini belum banyak juga dilakukan. Cuma secara umum di beberapa tempat kayak misalnya di di Bekasi sendiri udah mulai dibangun, karena memang nih lintas sektoral gitu. Tidak hanya Cagar Foundation atau pemerintah kota provinsi, semua lintas sektoral, bahkan tingkat departemen ini memang harus mendukung gitu apa yang diharapkan oleh para penyandang disabilitas. Contoh yang paling konkret aja, misalnya saya pernah menemui di lapangan ada seorang penyandang disabilitas fisik, yaitu dia nggak bisa berjalan gitu. Untuk mengakses sebenarnya sih jarak tempat dia kerja dia itu hanya kalau hitungannya cuma 300 meter gitu. Cuman karena nggak accessible, jadi kesulitan gitu. Harusnya kan kayak misalnya ada ram yang memudahkan mereka untuk berjalan gitu kan. Nah ini kalau soal ram misalnya, ini kan udah fasilitas umum yang memberikan kan mungkin dari Dinas Pekerjaan Umum gitu kan. Itu yang kami lihat. Jadi ada memang ini kerja keras lintas sektoral, semua pihak harus mendukung sehingga bisa memberikan pemenuhan hak untuk para penyandang disabilitas. Baik, saya ke Bang Choi selaku Ketua DPRD Kota Bekasi. Di awal tadi Pak Nelwan sudah menjelaskan bagaimana sesungguhnya teman-teman di Cagar Foundation sekarang terus berupaya untuk memberikan pelayanan termasuk pemenuhan hak itu sendiri. Tentu Cagar Foundation tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dan support dari pemerintah. Kalau dalam konteks Bekasi sendiri, Bang Choi, bagaimana sebetulnya melihat pemenuhan hak dan layanan kepada teman-teman insan berkebutuhan khusus ini? Ya, terima kasih Mbak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dasa yang bahagia, dan khusus Mas Herman Syah, selaku Deputi dalam program dari Cagar. Tentunya saya menyampaikan ucapan selamat dulu Mas kepada pendiri Cagar Foundation yang sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi selaku Komite Nasional Disabilitas sebetulnya ya? Ya, betul. Betul Mas ya, Komite Nasional Disabilitas. Dari 7 komisioner, maka salah satunya adalah Bapak Dika Setiawan, pendiri di Cagar Foundation ini. Ini punya satu prestasi yang membanggakan ini, karena salah satu dari terbaik kita ini mendapat apresiasi dari Presiden karena kemudian dan kesuksesan dalam mengembangkan program yang terkait dengan
Dan bahkan dalam beberapa referensi bahkan dinyatakan dalam rangka penyelenggaraan Hari Disabilitas Nasional, maka ada apa sebutnya ya, perubahan paradigma baru Mas ya, itu tadinya insan menjadi insan berkemampuan khusus Mas ya. Betul, kita mau paradigma yang luar biasa Mas. Betul. Saya sedang jadi harus memaksa diri untuk belajar Mas. Yang bahasa dalam bahasa Inggrisnya itu special needs menjadi special ability atau special ability. Mungkin special ability ini yang katanya sedang kita kembangkan, yaitu satu bentuk keyakinan bahwa setiap insan manusia yang diciptakan Allah, mereka disertai dengan kemampuan yang unik, yang mungkin kita perlu membuka hati dan pikiran kita sehingga potensi tersebut harus menjadi bagian tidak hanya memahami, namun juga bagaimana kita mengembangkan mereka setiap insan ini, sekalipun mereka berkemampuan khusus Mas ya. Sebelumnya juga terima kasih Mbak Siva. Ini acara yang menarik Mbak Siva. Yeah. Karena kita lihat edukasi, memang harus aktif. Kita baru menyelesaikan terkait dengan Perda 16 tahun 2019 yaitu penyandang disabilitas itu sudah kita buat. Sementara kalau kita perhatikan undang-undang disabilitas sudah lama dibentuk, namun memang perkembangan hari ini kita perlu mereview kembali. Masih banyak yang perlu disempurnakan Mbak Siva. Masih banyak yang perlu kita kembali. Tadi yang disampaikan Mas Nilwansyah benar, yaitu ternyata tidak mudah kita itu merumuskan sebuah kebijakan lalu pemerintah yang membutuhkan perhatian semua pihak. Karena kalau kita lihat ruang daripada disabilitas ini saya perhatikan ada 18 disabilitas, namun baru sebagian yang tercantum dalam kita dalam kaitan dengan hak disabilitas, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak mungkin pendidikan, kesehatan, sosial, ekspresi, komunikasi, mengembangkan budaya, pariwisata macam-macam. Ini kalau boleh Mbak Iza, ada 3 hal yang dalam aspek mendapatkan pendataan pendudukan, kita sudah mengembangkan cukup pernah itu satu aplikasi memungkinkan dengan online seorang itu bisa mendapatkan layanan pendidikan. Ini bisa di Pak Ketua, mohon maaf audio Pak Ketua, mohon maaf audionya tidak jelas. Oh, suaranya Pak. Ya, terputus-putus. Tidak clear mendengar suara Bapak dan suara GPS juga terlalu besar. Ya, silakan Pak, bisa dilanjutkan kembali. Iya. Langsung ya, ini suaranya nggak apa-apa Mbak? Langsung ya? Iya. Jelas suaranya? Jelas Pak. Sudah jelas? Jelas sekarang. Nah. Kayaknya Mbak lagi di perjalanan ini. Kembali, kalau melihat dari akses hak mendapatkan pendataan atau layanan pendataan catatan publik, kita sudah memiliki open yang memungkinkan setiap orang termasuk disabilitas ini bisa mengaksesnya dan mendapatkan layanan. Namun kalau sudah masuk ke arah inklusi sosial lainnya, Mbak, yaitu terkait dengan fasilitas umum misal saja, memang sangat terbatas. Tadi sampaikan oleh Mas Nilwansyah dan RAM saja, RAM itu jalur kursi roda, maka tidak semua gedung-gedung pemerintahan kita, instansi pemerintahan kita itu dilengkapi dengan keberadaan jalur kursi roda. Bahkan kalau kita lihat dengan keberadaan toilet yang memang khusus untuk kaum disabilitas maupun lansia, kita masih sangat terbatas. Belum lagi kalau kita lihat guiding block, yaitu jalur tunanetra saja,
itu pun hanya sepanjang Jalan Ahmad Yani, belum dikembangkan tempat lain. Bahkan di depan gor pun belum dilengkapi. Ini masih banyak yang terbatas. Sehingga kalau kita perhatikan, memang beberapa kali, bahkan survei dari BEM Universitas Teknik Pelayanan menggambarkan 31% penyandang disabilitas mengatakan sarana edukasi yang cukup baik. Selebihnya hampir 69% mengatakan buruk atau sangat buruk. Ini tentunya menjadi catatan kita, di mana upaya untuk mempercepat penyediaan sarana agar bisa nyaman dan menjamin berkembangnya individu berkemampuan khusus ini memang perlu banyak pengembangan, Mbak Syifa. Kita berharap sekali tidak hanya sarana pada publiknya, namun juga beradaan taman, kemudian fasilitas pendidikan sehingga munculnya pendidikan inklusi, munculnya pemenuhan terhadap hak pekerjaan mereka, sehingga hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial juga terpenuhi. Ini mungkin perlu waktu dan kita lihat keseriusan bersama. Tentunya kami di DPRD sangat mendukung yang pertama kita ubah dahulu mindset kita terkait dengan tentang disabilitas ini, bahwa mereka tidak hanya berkemampuan khusus, namun kita harus memahami bahwa mereka akan bergerak hidup bertingkat dengan cara yang berbeda. Maka kita harus melengkapi, menghilangkan keterbatasan. Kita perlu membantu mobilisasi sehingga mereka tumbuh berkembang dan dapat mandiri serta bahkan terlibat dalam pembangunan edukasi. Mereka memiliki peran serta dalam hidup dan kehidupan di kota Bekasi ini. Kelihatannya Mbak Syifa, agenda kita untuk membangun peradaban di kota Bekasi sehingga kota Bekasi nyaman dan layak ramah bagi semua kalangan tanpa diskriminasi. Baik bagi kalangan perempuan, anak-anak, kaum disabilitas maupun kaum lansia. Ini kayaknya menjadi catatan yang akan kita kembangkan dan kita perbaiki, Mbak Syifa. Demikian, Mbak Syifa. Baik, Bang Coy. Pak Nelwan, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bang Coy. Ada keterlibatan, berharapnya ada keterlibatan dan peran serta mereka ini dengan insan berkebutuhan khusus. Tetapi di sisi lain, mereka juga merespon masih banyak diskriminasi yang mereka rasakan ketika tadi berbicara tentang peran serta mereka. Nah, teman-teman di Cegar Foundation mungkin kita bisa berdiskusi bersama Bang Coy juga, Pak Nelwan, tentang hal ini. Jadi memang nih kalau yang kita temui di lapangan ada banyak memang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Terutama memang yang kita soroti itu memang di sektor pendidikan dan kesehatan. Gitu. Bagaimana kita bisa mereka bisa mengakses kedua hal yang ini. Karena ini kan basic banget gitu kan untuk masyarakat gitu kan. Nah, di samping itu sebenarnya salah satu kita yang kita munculkan, kenapa kita ingin memunculkan kampanye penyebutan istilah insan berkemampuan khusus gitu kan, karena ini juga salah satu upaya untuk memberikan semacam penguatan kepada mereka sendiri. Sesungguhnya ketika diberikan kesempatan, diberikan aksesnya, maka mereka akan berkembang dengan lebih baik gitu. Kalau dari istilah sendiri memang nih banyak sekali ya di Indonesia muncul istilah-istilah penyebutan. Dari awal misalnya kita mendengar istilah penyandang cacat gitu kan. Kok cacat? Allah itu kan menciptakan manusia itu dengan sempurna. Makanya istilah ini pun akhirnya tidak digunakan lagi gitu kan. Nah, kemudian ada juga istilah difabel atau different ability tahun 1990 yang dipopulerkan oleh Pak Fakih Mansur yang sampai tahun 1996. Jadi istilah different ability. Ya, sampai akhirnya muncul istilah disabilitas gitu kan. Ini artinya lebih kepada ketidakmampuan karena sifatnya ini bisa ditingkatkan kemampuannya gitu kan. Cegar Foundation sendiri memang ingin lebih menguatkan dari sisi
istilah-istilah sehari-hari. Kalau kita lihat secara nomenklatur undang-undangnya, istilah disabilitas ini nggak bisa tergantikan gitu kan, akan terus digunakan karena kayak misalnya undang-undang terakhir tahun undang-undang nomor 8 sendiri menggunakan istilah penyandang disabilitas gitu. Yang ingin kita kampanyekan adalah supaya ada peningkatan dari masyarakat Indonesia gitu kan, dalam menggunakan istilah insan berkemampuan khusus, karena yang ingin kita lihat adalah bagaimana mereka bisa melihat kemampuannya gitu kan, dibandingkan dengan kekhususannya misalnya, dibandingkan dengan kekurangannya gitu. Nah ini affirmative action istilah kita. Jadi kita ingin supaya ada peningkatan di situ. Nah kalau dari sisi program sendiri, alhamdulillah nih Jagar Foundation sendiri bergerak dalam tiga lembaga program yang sampai hari ini alhamdulillah sudah dilakukan. Pertama adalah lewat rumah autis kita memberikan layanan kepada bukan hanya di Bekasi gitu kan. Jadi ini di 17 tahun Cagar Foundation kita sudah bergerak alhamdulillah di tingkat regional. Dari Jakarta kita ada cabang rumah autis, kemudian ada juga di Bogor gitu kan, ada juga di Tangerang, ada juga di Karawang kan gitu, ada juga di Depok gitu kan. Total semua yang kita kelola para siswanya ada sekitar 220 siswa gitu. Ini yang kita bisa berikan kepada tingkat regional. Ini terdiri dari 3 provinsi, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Nah kemudian kita melihat ada lagi hal yang perlu kita lakukan, yaitu akses untuk pendidikan umum untuk para penyandang disabilitas, terutama para penyandang autis itu masih perlu dikuatkan. Sehingga kita membuat program namanya sekolah inklusi. Gitu. Ada di Bekasi kita sudah membuat sekolah namanya sekolah Sibgo Akhlak Quran, dan ini menerima para penyandang autis untuk bersekolah di situ. Gitu. Nah yang ketiga yang mungkin yang sekarang lagi kita garap ya programnya adalah namanya pesantren inklusi gitu. Lokasinya ada di Bandung Barat. Hari ini kita baru tahapan pembebasan lahan. Mohon doanya juga kepada Bang Choi, kepada para pendengar Dakta. Mudah-mudahan tahun 2022 nanti kita akan bisa mulai pembangunan pesantren inklusi yang ada di Bandung Barat. Gitu. Dan ini kita lakukan 17 tahun Cagar mengabdi negeri sampai akhirnya Deka Kurniawan sebagai founder kita Komisi Nasional Disabilitas. Jadi ini hadiah 17 tahun Sweet Seventeen kita yang terbaik. Ya, baik. Kita terima dulu di 8816363 sudah bergabung. Dakta, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hajat Sipa dan tamu semoga selalu sehat. Silakan Pak Kosim. Ya, saya dukung luar biasa. Ya, punya teman yang sudah di nah, ini saya dukung, kemudian kemudahan kepada segala-galanya. Ini hanya ini perlu. Cuman yang perlu ditekankan adalah pemerintah harus banyak terlibat dengan hal-hal keterbelakangan ekonomi kepada masyarakat yang begitu ya. Yang kedua autista dan yang semacam apa seperti kemarin Pak Heri Kuswara juga itu luar biasa ya. Pemerintah kurang tanggap baik daerah maupun pusat. Itu aja. Semoga semangat. Terima kasih Pak Kosim. Ini memberikan apa yang disampaikan Pak Nelwan tadi. Mungkin ada yang ingin Bang Che sampaikan juga. Bang Che. Ya, terima kasih Mbak Ziva. Terima kasih Pak Kosim atas masukannya. Ini benar Mbak Ziva, memang harus kita akui pemahaman masyarakat kita yang masih sangat terbatas terkait masalah keberadaan
termasuk keterbatasan, kita bisa menumbuhkan empati yang memungkinkan insan berkemampuan khusus atau bentuk ini itu dapat bisa mandiri, bisa hidup, tumbuh berkembang berdasarkan hak-haknya mereka. Kendala memang yang kita hadapi yang pertama itu mindset. Di kita memang harus kita ketahui ada 3 jenis disabilitas yang memang perlu kita ayomi, kita harus toleransi, yaitu disabilitas fisik yang mereka memiliki keterbatasan karena memang ada hambatan dalam kaitan dengan organ-organ tubuh mereka, bisa tunanetra dan sebagainya. Ada juga disabilitas mental dan perilaku. Ada keterbatasan dalam belajar, slow learning, kemudian ada autis, karena dan sebagainya. Ada juga mungkin disabilitas intelektual yang sindrom gitu ya. Ini memang memiliki ciri khas sendiri, dibutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Untuk itu kelihatannya Mbak Syifa, tidak hanya pemerintah daerah, masyarakat kita dorong untuk bisa lebih empati dan memahami. Kita butuh sosialisasi agar mereka tidak menjadi semakin terdiskriminasi, termarginalkan, bahkan harus diberikan dorongan penuh tidak hanya bagi mereka, namun keluarga mereka sendiri. Orang tua yang mendapatkan kenyataan hidup anaknya mendapatkan kekhususan. Ini kita perlu banyak kita perlu banyak mendorong agar mereka yang memang mendapatkan banyak keterbatasan ini itu bersama-sama kita bergandengan tangan, kita memberikan cinta kehadiran kita, sehingga hadirnya mereka justru merupakan ujian bagi kita yang mungkin bahasa kita normal, tapi sesungguhnya di balik keterbatasan mereka menjadi ujian sekaligus tanggung jawab kita bersama, sehingga memudahkan mereka mampu berkarya, berkreasi, mampu menampilkan ekspresi mereka sehingga mandiri dan sejahtera. Karena kita akui Mbak Syifa, mereka yang biasanya mendapatkan tantangan autis saja, yang mereka berkemampuan khusus, ini menyebabkan juga beriringan juga dengan keterbatasan mereka mendapatkan pekerjaan, keterbatasan mereka untuk mengembangkan kesejahteraannya. Nah, kelihatannya Mbak Syifa, ini pekerjaan besar. Kita yakin apabila kita memperhatikan hal-hal yang marginal ini, maka mudahkan edukasi semakin lagi dan semakin mampu membangun putra yang berperadaban. Itu mungkin Mbak Syifa. Kira-kira. Pak Nelwan, terakhir mungkin apa yang bisa menjadi harapan Pak Nelwan? Silakan. Harapan saya, harapan kami sebagai pelaku atau yang bergerak di lapangan, memang akses kepada para penyandang disabilitas ini yang memang perlu terus didukung, terutama di akses pendidikan dan kesehatan. Gitu. Kenapa? Karena apa yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas, baik itu fisik, sensorik, gitu kan, intelektual, itu mereka perlu diberikan akses, sehingga karena masalah yang dihadapi selalu misalnya media misalnya, ya kan, ketika belajar, bagaimana mereka belajar, kayak misalnya teman-teman tuli misalnya, belajarnya kan berbeda dengan teman-teman yang disabilitas fisik, berbeda dengan teman-teman autistik gitu. Nah, oleh karena itu kami coba menyampaikan ini. Jadi besok tanggal 11 alhamdulillah kita mengadakan acara IDKAS Day gitu. Dan ini kita lakukan sudah tahun ketiga dari tahun 2019. Gitu. Tujuan kami itu memang ingin memberikan apresiasi kepada para penyandang disabilitas, kepada para tokoh, kepada masyarakat gitu kan. Jadi memang ada 3 konten yang kita angkat dalam IDKAS Day ini.
Gitu kan. Pertama adalah kita mensosialisasikan lewat program namanya dialog inspiratif. Jadi dialog ini kami undang para penyandang disabilitas untuk menyampaikan informasi mengenai bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berhubungan dengan para penyandang disabilitas. Dan itu sudah kami lakukan di tanggal 4 kemarin, gitu, dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Nah, di tanggal 11 sendiri kita membuat acaranya besok itu terdiri dari orasi kemanusiaan yang akan disampaikan oleh ini masih konfirmasi, mudah-mudahan mereka datang, Ibu Menteri Bu Risma dan Bapak Sandiaga Uno. Kemudian ada juga SD Award. Jadi kita memberikan apresiasi kepada lembaga-lembaga yang memberikan mendorong, ya kan, dengan mendorong para IBK ini untuk berkiprah supaya mereka mandiri. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan, ya kan, yang mendukung program-program untuk kemandirian IBK. Jadi kita berikan award. Yang ketiga adalah ikrar dan dukungan. Jadi masyarakat hari ini alhamdulillah banyak sekali yang mendukung kita. Cuman perlu karena ada banyak sekali hal-hal yang dialami oleh masyarakat, jadi perlu ada momentum untuk terus diingatkan kembali. Gitu, makanya kita coba sampaikan ini lewat program IBKAS Day atau Hari Insan Berkemampuan Khusus di tanggal 11 Desember besok. Gitu, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Nelwan. Pak Ketua, Bang Coy, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan? Ya Mbak Sima, mudah-mudahan ini menjadi praktek bersama, khususnya bagi aparatur pemerintahan daerah kita. Untuk Bekasi merupakan kota, harusnya menjadi kota inklusif, kota yang terbuka, dapat menjadi kota yang nyaman sebagai tumbang hidupnya semua kalangan, termasuk mereka yang menjadikan berkemampuan khusus. Mudah-mudahan semakin berkembang untuk Bekasi mampu memberikan fasilitas yang memungkinkan bagi insan tumbuh kembang untuk tinggal, sehingga kota ramah disabilitas mudah-mudahan semakin dapat terwujudkan ke Bekasi, Mbak Sima. Mudah-mudahan ini tanda-tanda Bekasi semakin maju, semakin lima ke depannya. Demikian Mbak Sima, terima kasih. Terima kasih Mas teman yang sudah memperkaya kita. Bang Coy, terima kasih waktunya. Pak Nelwan, terima kasih juga waktunya sudah berbincang bersama Dakta. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Pak Nelwan, luar biasa programnya. Alhamdulillah, makasih banyak Bang Coy. Besok alhamdulillah bisa hadir juga kan? Iya, insya Allah. Terima kasih. Pak Ketua, Pak Nelwan, terima kasih waktunya. Terima kasih banyak Mbak Sipa. Terima kasih Mbak Sipa. Ke kantor PAN ya buat nambah daya. Listrik saya teh. Assalamualaikum.